Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Dwi Studio, teman-teman. Oke, teman, kali ini kita akan lanjut lagi. Jadi udah lama ya saya nggak update video. Oke, jadi untuk yang video kemarin kita telah berhasil menambahkan template ya, template dari SP Admin yang versi gratis ya ke dalam project J4 kita ya. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan membuat sebuah proses ini ya, layouting yang ada di C4. Jadi untuk yang kemarin, ketika kita menampilkan halaman template ini ya, tema ini, itu kita kodenya kita gabungin pada satu file home view ya. Jadi dia semua file numpuk di sini. Jadi tujuannya ketika kita ingin membuat halaman baru, itu kita harus mengcopy ya, otomatis ya, mengcopy semua halaman kode yang ada di home view ini ke file baru misal. Terus kita harus menambahkan ini teman, kayak ininya meta titelnya harus buat lagi, terus sama CSS-nya juga nambah lagi, terus ininya harus kita hapus ya, otomatis kayak di dalam bodinya. Terus sama ini teman, aset yang di ini JavaScript-nya yang JS kita harus nambahkan. Ya, contohnya seperti yang ini ya kemarin ya. Ketika kita membuat ini data makanan view, nah kita kan pasti selalu membutuhkan ini ya, mengambil tag full HTML-nya yang ada isinya CSS sama JS-nya Bootstrap. Nah, ketika kita membuat ini contoh di halaman makanan view yang kemarin. Ketika kita membuat lagi di halaman baru, nah kita kan harus mengimport lagi atau menambahkan lagi link CSS-nya ya, agar nanti halaman tambah makanan ini juga bisa menggunakan Bootstrap. Nah, dengan adanya layouting C4, nanti kita nggak perlu ini menambahkan library atau JS sama CSS manual lagi dari misal kita membuat halaman baru. Jadi nanti sekali aja naruhnya, terus kita nanti bisa panggil ke semua halaman yang ingin kita masukkan. Jadi ya layout templating namanya ya. Jadi kita membuat layouting nanti agar bisa si halaman itu bisa digunakan kembali ke halaman apapun. Kayak gitu ya, bisa dipakai di beberapa halaman. Seperti itu. Itu gunanya ya untuk mempermudah itu ya penulisan kodenya, biar kode kita itu rapi dan nggak numpuk-numpuk gitu ya. Kalau ini kan numpuk kan. Misal ini saya mungkin mau ganti, oh sudah nggak mau ganti pakai Bootstrap, kan otomatis di halaman ini kita rubah, terus halaman makanan ini juga kita rubah, jadi kan jadi satu. Jadi nanti kalau proses layouting itu nanti kita akan pisah-pisah ya. Jadi ini satu halaman ini nanti kita akan pisah-pisah menjadi beberapa elemen atau komponen ya. Jadi nanti contohnya ya, untuk ini, untuk kode ini ya, kode yang nanti untuk menampilkan search ini, nanti mungkin jadi satu satu komponen ya, satu komponen tersendiri atau elemen sendiri, namanya mungkin navbar gitu ya yang atas. Terus
yang menu yang sebelah kiri ini namanya sidebar kan. Nah, ini nanti kita akan ambil kodenya bagian elemen sidebar aja. Terus untuk yang di dalamnya ini termasuk nanti elemen atau komponen buat konten ya. Jadi isinya yang bisa berubah-ubah. Jadi nanti ketika kita membuat halamannya ini, kita nggak perlu mengcopy dari semua ini ya library atau aset yang dari template-nya. Jadi kita tinggal nanti bisa dinamis kayak judulnya, titelnya ini ya, titelnya nanti kita bisa ubah-ubah sesuai halaman baru kita. Misal kita membuat halaman data makanan, ini nanti titelnya data makanan. Terus misal kita membuat tambah makanan, halaman tambah, ya nanti kita bisa ubah juga menjadi ya tambah makanan. Seperti itu. Oke, mungkin penjelasannya singkat ya. Mungkin kalau penjelasannya nggak nggak terlalu jelas, jadi mungkin kita langsung praktek aja ya, biar nanti teman-teman tahu bedanya ya. Oke, jadi untuk langkah awal itu kita coba cek di dokumentasinya C4 ya. Jadi untuk membuat layouting itu seperti ini. Nah, jadi ini ada sintak PHP yang isinya ini this render section content. Nah, jadi ini cara menampilkan uh, komponen yang telah kita buat. Jadi nanti kita membuat file baru ya, file PHP baru. Cuman isinya nanti khusus bagian yang telah kita pisah tadi ya. Jadi untuk menampilkannya dengan cara ini untuk ini ya rendernya. Nah, ini juga ini kalau nanti ya hasilnya hampir seperti ini. Jadi misal di dalamnya head ini nanti ini contohnya ini untuk mengganti ini ya, mengganti titelnya titelnya yang ada di tabnya ini nanti bisa dinamis. Jadi kita tinggal nanti ngasih isinya aja. Nah, caranya seperti ini. Mungkin langsung praktek aja ya. Oke, oke, oke. Jadi kita yang pertama buat ini, kita misah-misahkan dulu deh. Pisahan dulu dari beberapa komponen ini. Coba kita bisa jadi 3 bagian, navbar, sidebar, sama ini konten utamanya. Oke, coba kita pisah-pisah dulu deh, biar mudah. Kita masuk ke sini, kita buat file baru aja ya. Yang ini biarin home view. Kita buat file baru, namanya ini, kita buat navbar dulu. Navbar view php ini aja ya, view. Nah, isinya kita ambil dari sini, kita ambil yang bagian navbar, kita jadi ini tetap utama ya, jadi ini home view ini jadi nanti halaman utamanya, halaman base-nya, cuman nanti yang dipisah itu bagian ini nanti ya kayak titel ini ya bisa lah, terus kita ambil di bagian ini dulu temen ya, navbarnya ya, ini sebar sih, bentar, kita coba dulu komponen. Oh ini kita cari dulu div-nya ini ya, div-nya ini sampai apa aja sih, kita cek sampai bawah dulu. Oh ini bagian konten, sidebar toggle.
yang cuman carinya awalnya agak susah, kita harus ngetes-ngetes dulu sih. Ini elemennya bagaimana. Ini tadi mau coba ngecek wrapper tadi ya. Wrapper tadi kayaknya emang ini ya, itu semua kompon halaman utamanya ya. Jadi wrapper kita skip. Ini kayaknya nambahnya ini ya. Coba kita cek dulu. Kita cek di penutupnya dulu ya sampai sini ya. And sidebar. Berarti ini kita membuat sidebar dulu ya. Coba kita ini ulangi sampai itu aja guys. Sampai komennya aja biar enak. And out sidebar. Coba kita ini ya. Kita cut aja. Nanti hasilnya seperti apa cara ngeceknya gitu. Kita tinggal cut aja terus kita refresh temen ya. Oke, hilang kan? Berarti nah itu bagian sidebar. Oke, karena kita dapatnya sidebar, kita buat sidebar dulu aja deh. Sidebar view.php ini ya. Oke. Ya, jadi sidebarnya udah ya. Terus jadi ini kita komen ya. Jadi ini nanti tempatnya ini komennya. Ini tempat sidebar. Kita tandain gini aja dulu ya. Nanti buat naruh bisa komen nggak? Komennya gimana sih? Bisa shortcut teman. Ini komen kita komen dulu ya. Oke, kita komen dulu. Kita tandai. Jadi ini tempatnya sidebar. Nah, sekarang kita cari bagian ini ya teman ya. Barnya ini yang atas ya. Nah ini loh kok ada sih? Harusnya nggak ada sih. Oh belum ku save teman ya. Bentar, ku save. Ini tadi ke render sidebarnya. Oke. Sekarang kita ini teman ya. Ngambil tobarnya. Jadi ini kayaknya ini ngikutin komennya ini ya tobar. Jadi yang atas itu ya. Kita cari sampai end tobarnya ya teman ya. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih? End tobar. Oke. Jadi kita bisa cut aja Ctrl X gitu ya. Oke, kita save, kita lihat dulu ya. Oke, dia hilang ya. Jadi dia obatnya udah ketemu elemennya, kodenya maksudnya elemen kodenya. Jadi kita kasih komen lagi biar nggak lupa ya. Ini nanti navbar yang atas tadi ya. Begitu lumayan aja. Terus kita copy tadi ke sini. Ini ya, untuk yang tobarnya. Nah, setelah itu kita buat konten ya. Konten pastinya udah ini sih. Main konten. Sampai kita scroll aja sampai bawah. Mana nih? Di end of main content. Red. Ini kita cut. Ya, jadi tinggal ini aja. Ini kita kasih komen lagi teman. Ini main konten aja ya. Ini untuk kontennya kita rapikan aja gini. Enak sih. Oke, kita save. Jadi kita jangan lupa buat filenya ya, untuk main konten view gitu aja ya. Konten view.php di tipe teman. Jadi kita paste di sini. Oke, ini untuk isi kontennya ya, isi kontennya. Oke, jadi home kita harusnya kosong ya kalau kita refresh.
dia kosong, hanya sisa kayak footer. Footer ini ya biarilah. Jadi untuk halaman home view ini, jadi dia jadi halaman ini ya teman ya, halaman utama kita. Jadi kita naruh aset-aset kita seperti CSS sama JS-nya itu cuma di halaman home view. Jadi kita nanti ketika membuat halaman ini makanan, terus buat halaman halaman tambah makanan yang lain, kita nggak perlu ngimport ini ya konfigurasinya CSS dan CSS-nya. Jadi home view ini nanti jadi layout ini ya, layout utama kita ya. Jadi yang menampung settingan tuh. Jadi ini nanti kita rubah juga. Oke, jadi gimana caranya manggil? Ya, nah, caranya manggil kita lihat seperti yang di sini tadi. Layouting tadi. Cara manggil ini kita harus siapin this render section, nanti ini nama komponennya ya yang ingin ditampilkan gitu ya. Jadi nanti kita kasih nama komponen kita yang tadi yang telah kita pesan. Oke, jadi kita kembali ke ini ke sini, kita kembali ke Visual Code lagi. Nah, sekarang kita nih buat sidebar ya untuk menampilkan komponen sidebar. Kita sebelum ke sini kita setting dulu di bagian sidebar dulu dah, biar nanti nggak error, nanti soalnya error. Oke, jadi settingannya untuk yang di komponen yang telah kita pisah agar bisa dipanggil, agar bisa dimasukkan ke ini temennya home view ya. Oke, jadi ini teman, kita coba cek lagi di dokumentasinya. Nah, cara menggunakannya extend section content. Oh, oke. Ini gini teman ya. Ini. Jadi kita pertama tambahkan sintak PHP seperti ini teman ya. Jadi ini kan ini sebuah komponen sidebar. Nah, komponen sidebar ini kan kita membutuhkan halaman utama ini tadi ya, halaman home view, karena di dalam home view ini terdapat settingan dari template-nya ya, kayak CSS dan JavaScript-nya. Jadi pada sidebar-nya ini kita membutuhkan kayak kita harus mengimport halaman home view ini tadi. Nah, cara importnya bentar aku lupa. Ini kita harus memasukkan extend ini ya teman ya. Yang ini aja ya, yang coba this extend default ini nama filenya ya teman ya. Oke. Jadi kita tambahkan this kok ke bawah. This ya extend ini S pakai bisa bukan? Oh enggak, extend biasa. Oke, sorry, extend baru buka kurung. Ini nama filenya itu kan tadi home view ya, home view. Oke, jadi dia nanti agar bisa dikenali oleh ini home view. Setelah itu untuk menampilkan elemen ini ke home view kita harus kasih nama. Nah, caranya untuk kasih nama seperti ini teman-teman. Kita siapin
PHP-nya dulu. Nah, kita menggunakan this, ini temennya caranya, section. Nah, kita jadi menamakan menggunakan section. Ini kan sidebar ya, jadi kita namakan sidebar. Oke, terus sama di akhirnya kita harus kasih end section gitu ya. Jadi untuk elemen ini nanti dinamakan section sidebar. Jadi kita harus tutup di bagian akhir elemen menggunakan gini teman ya. This end section gini ya. Ini lupa soalnya. Oke, benar ya, end section. Jadi cara namanya dibuka dengan this section, terus dikasih nama ya, namanya sidebar, terus ditutup, jangan lupa tutup dengan end section. Oke, kemudian setelah berhasil ditambahkan, jadi ini nanti bisa digunakan pada ini ya, home view. Nah, di home view kita tinggal tambahkan, kita siapin dulu sintak PHP-nya ya, untuk kode PHP-nya. Jadi kita tinggal panggil ini untuk menampilkan sidebarnya di halaman ini teman ya, halaman home kita ini ya. Jadi ini this render section ya, bener ya. Coba kita cek lagi, gak lupa soalnya saya guys. Ini render section baru nama ininya, nama section yang telah kita buat tadi. Tadi namanya sidebar. Save, coba kita cek, nanti harusnya sidebarnya muncul. Kita refresh. Muncul, apakah ada error? Coba kita inspect elemen dulu. Apa yang error sebenarnya? Kita cek konsol. Oke. Ini masih ada yang salah teman-teman. Bentar, kita cek lagi ya. Render it to view this action. Benar sebenarnya. Oh, namanya tadi benar sidebar kan? Ya, render section. Benar. Nanti biasanya kurang S sebenarnya. Bentar. Section. Mana sih yang atas? Render section. Itu aja cuman. Oh. This render section sidebar. Oh, udah sih sebenarnya. Oh, nggak perlu extend teman. Karena dia sidebar, kayaknya nggak perlu extend. Coba kita usul dulu. Sama aja guys. Nah, kayaknya ada yang keliru nih. Use extend top of the file. Ya kan extend the form. Ini kan the form kan nama ininya kan. This extend this section. Buka. Section. Oke. Ya.
Gak lama nih, lama ya, sabar ya, karena ada error teman. Atau kita harus ini ya, harus lengkap dulu ya. Stand home view, bener kan? Home underscore view. Oh iya guys, kita nggak bisa manggil ini karena home view dia ini manggil dia sendiri. Oke, kita tambahkan dulu aja dah. Oke, jadi di bagian sekarang eh navbarnya dulu mana? Navbarnya tadi teman ya. Wah, navbarnya tadi lupa guys ya. Bentar. Navbarnya tadi di dalam sini. Oh iya, iya ding. Hmm, keliru teman. Harusnya ini. Ternyata di sini teman. Jadi untuk eh, tapi ini sidebar ding. Oke, kita kasih nama dulu aja dah. Kita namai ini navbar aja ya. Terus jangan lupa penutupnya. Section terus sama yang konten. Di sectionnya dulu. Namanya ini konten. Tempat tutupnya terus yang bawah sendiri ditambahkan. Dan this dulu. Dan section. Kayak kita coba section. Ini harusnya masih belum ya. Masih belum. Kita reload control. Ya. Oke, ini masih belum ditambahkan. Oke, jadi kita tambahkan di sini untuk konten kita ya, main konten. Jadi untuk this render section untuk konten. Konten. Ya, kalau buat modal ini biarin aja dah. Oke, coba kita cek apakah masuk. Sebelum ya, kita inspect. Masih belum masuk ya. Ini masih belum masuk. Nah, cek dulu ya. Ini ada yang salah nih.
Betul. Benar. Oke. Cek di ini ya, handle section. Oke. Dan harus play. Udah itu aja sebenarnya. Tentang home view. Jadi namanya apa? Lupa teman. Yang navbar ya. Sidebar. Enggak dulu lah. Oke. Home. Oke. Coba gini kita tambahkan ke namanya ya. Coba aku copy aja. Navbar yang paling atas kita kasih ya home view. Terus navbar sudah. Sidebar sekarang. Sidebar. Sidebar sudah. Navbar sudah. Konten yang belum. Kalau atas sendiri. Tetap ya. Tetap ya. Oh, iya iya iya. Ya, ya memang nggak nampil harusnya karena yang kita harusnya kita ini teman buat nih eh jadi ini aku ganti ya. Harus karena ini sebagai template-nya jadi dia nggak muncul harusnya. Jadi ini detailnya aku ubah ya. Jadi this kita ubah section render section misalnya detail. Ini caranya jadi kita harus buat view baru teman. Jadi ini misalnya eh, template gitu ya. Atau kita ubah welcome-nya aja ya. Welcome-nya ini ada isinya nggak? Oke, kita hapus aja ya welcome-nya ya. Di welcome ini nanti kita hapus. Kita untuk menampilkan template tadi di welcome. Jadi yang pertama kita harus extend tadi ya. This extend main home view. Nah ya, terus setelah itu kita ini kita ganti judulnya. Caranya ya ini section title. Nah, caranya kita jangan lupa kasih end sectionnya ya. Nah, jadi judulnya di sini misal eh, halaman utama, halaman awal gitu aja. Yang awal.
Terus untuk kontennya, halaman awal, terus udah gini aja kayaknya ya. Karena yang di, oh iya teman, oh iya keliru teman. Jadi ya, harusnya ini aja guys ya. Ini yang harusnya jadi di konten ini harusnya dia ini teman. Is render section yang gambar karena posisinya di dalam sini ya. Oke, ini untuk daftar, menampilkan daftarnya. Ya, coba ya, kayaknya tampilannya murah dulu. Oh ya, ini masih kita masuk ke controller. Ini halaman utamanya kan. Halaman utamanya kita rubah ke ini kan welcome ya. View kita rubah jadi welcome view. Benar nggak? Welcome view. Welcome message. Jadi apa ini? Oh, udah aku save teman. Sections. This section. Oh, kurang tipu teman. Di bagian ini. Reference kurang panah aja guys. Ceknya, nah, ini ada yang salah nih. Kayaknya yang ini nggak perlu ini deh. Jadi cuma naftar aja. Untuk savernya juga cuma ngasih nama sectionnya, kontennya juga sama sih. Ini sudah masuk ya untuk halaman awalnya udah jadi temen ya. Home view. Untuk ini sudah. Tapi untuk yang ini kok nggak jalan ya? Untuk yang sidebar ya. Sidebar. This section sidebar. Nah, udah teman. Oh ya, kenapa ya? Kenapa ya? Sidebarnya nggak muncul. Nggak muncul teman. Oh ini karena belum dikasih. Home view. Nah, kita inspect lagi. Memang isinya elemennya masih belum teman ya. Tab ini juga masih kosong. Ya, main konten masih kosong. Kenapa layoutnya kok nggak bisa? Apa karena yang baru ini ya? Versi baru. Render section metode untuk menampilkan kalau yang ini udah benar sih. Welcome message. Ya kan, ini kita title terus ini pakai title terus konten. Untuk kontennya
Kan gini, extend default. Harus kasih extend. Bener. Sampai harus kontennya harus di dalamnya, guys. Jadi sebenarnya ini nggak perlu di sini. Jadi ini harusnya kita ini kita pindah konten jadi ya kita pindah ke Telkom sini untuk yang konten. Ya, ini untuk kontennya karena ya konten terus karena kita juga butuh tadi butuh yang sidebar ya, navbar. Kita extend juga. Coba aja. Soalnya ini namanya navbar view. Nggak nampil guys. Nah, gini sidebarnya ini harus kasih main home view sih. Oh iya, oke. Udah muncul nih. Ini kontennya udah masuk ya, teman. Ini kontennya sudah. Jadi tinggal yang oh ini ya navbarnya harusnya nggak di sini sih. Ini kayaknya harus navbar view deh. Karena di dalamnya nggak nampil. Nggak bisa guys. Oke, ini konten. Harusnya sih ini ya kita pangkas, kita benerin ya. Kayaknya ini tadi kelewatan sih. Kelewatan. Jadi DVD konten ini harusnya masih di sana. Tapi sidebarnya juga nggak muncul sih. Home view. Section apa?
Hmm. Emang beda sih. Intersection content. Jadi kan di sini harus ditambah juga, gitu ya. Ini tapi ini si debar, terus yang bawahnya bar. Ini harusnya ya, guys. Nggak usah guys. Kayaknya bener gini deh. Oke kan mungkin sampai sini dulu ya karena belum selesai, mungkin gue cari-cari dulu. Oke, terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.